everyone, this is Fadli again. Saat ini teman-teman semua menyaksikan Fadli Math Channel. Di channel ini teman-teman akan menemukan pembahasan menarik seputar matematika, baik secara mendalam maupun secara meluas, membantu teman-teman semua untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari ataupun memuat pembelajaran matematika di sekolah dan di bangku perkuliahan. Teman-teman akan menemukan semua yang berkaitan dengan matematika di channel ini. Berbeda dengan video sebelumnya, kali ini saya ditemani oleh seorang pelaku pendidikan ataupun juga pemerhati pendidikan yang aktif dan selalu mengembangkan inovasi-inovasi ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan peningkatan mutu kualitas pendidikan. Siapa dia? Ini dia Bapak Mono Patra, SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa senang sekali karena ini pertama kalinya saya membuat video dan tidak sendiri. Jadi kemarin saya punya niat mau mengundang seorang pemerhati pendidikan ataupun seorang pelaku aktif di bidang pendidikan untuk memberikan seperti motivasi atau dorongan kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini untuk tidak berputus asa dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan pendidikan seperti yang Bapak laksanakan sampai hari ini. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya kurang cocok kalau saya panggil Bapak karena sebenarnya beliau ini adalah seumuran dengan saya. Bagaimana kalau saya panggil Kanda saja atau Kak Bro saja? Panggil Bro saja? Lebih santai kan? Oke. Santai. Wah, mantap sekali. Suasana yang seperti ini bagus kita ciptakan suasana yang santai. Oke. Sebagai informasi, beliau sekarang menempuh proses pendidikan pasca sarjana untuk program doktoral di bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Jadi selain pemerhati pendidikan, dia juga terus mengembangkan kemampuan intelektualnya supaya karya-karyanya ke depan itu semakin bagus juga. Oke Kak Mono. Kak Mono sekarang ini rutinitasnya apa sih sebenarnya? Tadi kan saya sempat mengatakan bahwa lagi program studi pasca sarjana di Universitas Negeri Semarang. Mungkin bisa jelaskan sedikit rutinitas aktifnya yang lebih jelasnya bagaimana? Oke, betul yang disampaikan sahabat saya, saudara saya, Kak Fadli, bahwa saya saat ini itu sementara berproses di Universitas Negeri Semarang, tepatnya di program studi manajemen pendidikan. Selain itu, saya juga seorang guru yang terlibat langsung di dunia pendidikan. Tepatnya saya mengajar di salah satu sekolah menengah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kebetulan juga dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah ya bagian urusan kurikulum. Dan kemudian dalam perjalanannya juga saya juga menggeluti dunia pendidikan yang lain. Saya bergerak di bagian konsultan pendidikan. Saya banyak berkomunikasi sama stakeholder yang ada di Kabupaten Panai Utara. Dalam hal ini langsung dari bupatinya, kemudian kepala dinasnya, dan sebelumnya saya juga aktif mengajar. Pada saat 2 tahun yang lalu saya aktif mengajar di Universitas Laki Dende, dan kebetulan di Universitas Laki Dende itu saya mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di program studi pendidikan matematika. Mungkin itu saja Kak Fadli yang bisa saya sampaikan. Wah, jadi luar biasa sekali kan Kak Mono ini. Selain tampilannya yang seperti selebriti, tapi dia sebenarnya seorang edukator. Selain itu juga memang tidak melupakan tentang karya-karya pendidikan yang terus berusaha dikembangkannya. Kalau begitu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin insya Allah nanti bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua agar tetap selalu aktif di dunia pendidikan untuk mengembangkan pendidikannya. Saya ingin tanyakan, Kak Mono kan itu masih sangat muda. Kenapa Kak Mono mau menghabiskan waktunya untuk sekolah gitu? Kan sudah S1, sudah S2, lanjut lagi S3, dan saya dengar sekarang sudah mau ujian ya, sudah dalam proses ujian. Artinya sebentar lagi dia memegang gelar doktor. Wah, bukankah muda, tampilannya ensentrik, kemudian
kelihatan muda banget tapi sudah memegang gelar doktor. Apa Kak Mono tidak merasa risih begitu? Dilihat bahwa wah ini dokter, mungkin dokternya main-main karena begini mudah sekali untuk seorang dokter. Bagaimana tanggapan Kak Mono? Ya, kalau diminta tanggapan sebenarnya sih banyak di luar sana yang kadangkala memandang sebelah mata. Melihat umur saya yang sangat muda. Alhamdulillah untuk kalau ditanya umurnya sekarang itu 26 tahun. Alhamdulillah berproses di S3 dan perlu saya sampaikan bahwa umur muda bukan menjadi kendala kita berusaha dan berproduktif. Nah, di sini di satu sisi yang muda seharusnya harusnya banyak memiliki ide-ide yang luar biasa. Di lain hal bahwa ini kok masih sangat muda tapi bisa berproses ke situ ya. Tapi di satu titik juga banyak yang mengacungi jempol. Kenapa bisa sampai bisa di umur 26 tahun ini masih menjadi kutu buku. Karena kan kita lihat bahwa banyak yang muda-muda sekarang menghabiskan waktunya itu bersantai, kemudian juga lebih banyak nongkrongnya gitu, keluyuran yang tidak jelas. Jadi saya mengambil inisiatif untuk cepat mengambil waktu yang ada sekarang karena waktu itu begitu langka, boleh saya katakan. Kenapa langka? Karena waktu ini nggak bisa diulang lagi. Betul sekali. Jadi seperti itu Kak Fadli. Dan mungkin lanjut sedikit bahwa kalian yang masih mau menghabiskan waktu yang tidak penting saya kira dengan adanya video ini kakak berharap supaya kalian bisa gunakan gunakan waktu seefektif mungkin sekarang pendidikan, terutama yang masih belajar di sekolah. Jadi pesan kakak bahwa yang masih belajar di sekolah pintar-pintarlah mengatur waktunya dan betul-betul fokus dan serius. Jangan banyakin di main game. Apalagi sekarang pengaruh teknologi yang luar biasa. Akhirnya tingkat motivasi untuk belajar itu menurun, malah tingkat motivasi bermain game, berhura-hura, main TikTok main TikTok. Itu yang seharusnya tidak dilakukan untuk pelajar, apalagi kalian yang masih muda-muda. Saya kira itu Kak Fadli yang bisa kakak sampaikan. Jadi Kak Mono ini memang tidak bosan membuka buku apa nggak merasa wah teman-teman saya di sana nongkrong, saya mau ke sana deh. Wah teman-teman saya ngumpul di sana, saya mau ke sana deh. Atau memang tidak pernah pergi nongkrong selama ini, atau mungkin sekali-kali pergi nongkrong? Sebenarnya sih kalau ditanya tidak pernah nongkrong, tidak juga sih. Saya juga masih saya masih mengikuti kan kita ini anak muda. Jadi anak muda tidak mesti kita tidak berlaku anak muda. Tetap kita juga tetap eksis di umur kita yang sekarang. Kalau ada tongkrongan kita nongkrong. Yang penting tidak mengganggu kegiatan utama kita kan. Yang perlu saya sampaikan anak muda kalian itu tetap kalian berjiwa anak muda, tetap kalian nongkrong juga, jalan-jalan, holiday, traveling. Tapi ingat ada filosofis mengatakan serius tapi santai begitu Kak Fadli. Betul ya? Iya betul. Santai tapi serius atau serius tapi santai ini? Santai tapi serius begitu Kak Fadli. Serius tapi santai juga mungkin. Bisa sih dibolak-balik. Yang penting di situ ada kata seriusnya. Oh iya. Oke Kak Mono, bisa ceritakan mungkin sedikit suka duka dalam melakukan kegiatan pendidikan dari kecil sampai umur 26 ini, sekolah terus mungkin. Bisa ceritakan sedikit suka dukanya. Kita mulai dari sukanya dulu deh. Iya. Kalau sukanya sih pasti ada lah. Kalau ditanya sukanya siapa sih maksudnya di umur muda bisa menyelesaikan
dengan tepat waktu, sesuai dengan target mungkin. Ya, sesuai dengan target. Ya itu sih sukanya, maksudnya orang baru merencanakan kita sudah mulai begitu kan. Orang sudah mulai, kita sudah selesai. Kita satu langkah di depan orang lain begitu Kak Fadli. Oke, kalau dukanya kamu bagaimana? Ya kalau dukanya sih bisa saya katakan ya pasti ada lah Kak Fadli. Kalau masalah duka, apalagi saya berproses itu tidak putus, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan S1, S2 dan sekarang berproses di penyelesaian S3. Itu saya katakan ya tidak mudah. Itu harus punya prinsip yang betul-betul kuat, harus konsisten dan lain sebagainya. Jadi di situ ada namanya proses. Bisa saya katakan proses, dan proses itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Di situ perjuangan kita berdarah-darah. Dan betul-betul memang. Maksudnya berdarah-darah pernah jatuh atau apa ya? Atau cuma mungkin keringat gara-gara menunggu dosen mungkin, atau yang pernah panas-panasan gara-gara harus kerjain tugas ini. Jadi proses saya Kak Fadli sebetulnya berdarah-darah dalam artian itu ya kerja keras atau pokoknya kerja keras, kemudian juga mungkin kalau frame di luar Kak Fadli melihat wah ini kenapa seorang Monopatra ini bisa bisa santai, kelihatannya tidak sulit, tidak pusing, sementara di dalam itu frame luar Kak Fadli, tapi di dalam itu memang betul-betul ya itu kembali saya katakan tadi ya kita harus serius meskipun berdarah-darah tadi kita tetap harus melewati itu, tidak menghindari, kemudian juga kita berusaha, kemudian di dalam situ pasti ada doa. Doa, terlebih doa orang tua. Jadi mungkin rekan-rekan semua itu kalau kalian mau sukses ya jangan hanya usaha, tapi di situ harus ada doa. Jangan hanya berdoa tapi tidak berusaha. Dan satu pesan saya itu minta doa sama orang tua, karena orang tualah itu perpanjangan tangan dari Tuhan. Luar biasa sekali. Kamono, pernah nggak sih mau menyerah gitu? Pernah nggak di suatu saat atau di misalkan lagi mau skripsi ditolak sama dosen, dicoret, pernah nggak muncul di kepala ini saatnya saya menyerah? Pernah nggak? Ya kalau ditanya pernah nggak ya pernah. Itu tepatnya di S1 ya? Wah di S1 itu yang paling berat S1 ya? Ya S1 itu betul-betul di situ kita dibentuk. Menjadi seorang mahasiswa yang sabar, menjadi seorang mahasiswa yang fighter. Di situ di S1. Saya mungkin sedikit bercerita Kak Fadli singkat. Saya di semester 3 itu saya kan kebetulan di S1 pendidikan matematika di Universitas Aloleo. Mungkin dikenal sekarang UHO ya. Jadi di semester 3 itu di situ saya pernah menyerah. Karena ya jangan salah teman-teman, jangan salah, pada saat semester 3 itu nilai saya itu pada anjlok semua kawan. Pada anjlok, padahal di situ masa-masa dimana saya itu harusnya fight. Betul. Lagi masa-masa energik ya. Iya, masa-masa fight untuk bagaimana bisa berproses di mata kuliah yang ada. Tetapi pada akhirnya ketika nilai keluar, disitulah saya hancur berkeping-keping. Karena proses yang saya betul-betul di situ fight ternyata tidak sesuai hasil yang diharapkan. Begitu teman-teman. Nah, jadi di situ akhirnya saya di satu titik saya hampir menyerah dan saya hampir integrasi di jurusan lain pada waktu itu. Malah saya hampir mau pindah universitas, bukan lagi kuliah di situ di Aloleo begitu Kak Fadli. Tapi dengan proses yang saya alami, saya yakin dan percaya ya itu pelan-pelan
saya minta motivasi juga. Jadi sebenarnya saya bukan memotivasi diri sendiri, tetapi ada orang tua di belakang saya yang betul-betul mensupport saya, jangan menyerah, tetap fight, tetap sabar dan ikuti prosesnya. Begitu Kak Fadli. Ya. Saya dengar juga dulu katanya pernah kecelakaan ya waktu proses pengujian ke Kendari ya. Iya. Kita kecelakaannya parah sampai pingsan atau koma berapa hari mungkin. Iya. Coba diceritakan sedikit. Ya kalau terkait itu ya memang pada saat pada saat sudah mau proses penyelesaian di S1 ternyata musibah datang di saya. Saya kecelakaan ya tepatnya di Murang pada waktu itu, Murang Utara. Nah, saya di situ pingsan, Kak Fadli. Pingsan, kemudian dirujuk di Baterramas. Tapi alhamdulillah dengan bantuan tenaga medis yang ada di sana, saya bisa pulih cepatnya. Bisa pulih secepatnya dan bisa. Memang ada yang harus dikejar ini. Iya, wah itu di situ juga saya tidak bisa lupa proses sampai untuk mendapatkan secari kertas yang bertuliskan sarjana itu betul-betul di situ luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kita lihat sekarang tampilannya wow gini. Mungkin waktu dia kuliah selalunya enak, ternyata tidak. Banyak cerita-cerita yang orang yang tidak tahu dan itu menjadi motivasi diri sendiri untuk jangan berhenti di jalan, kan? Jangan berhenti di tengah jalan, selesaikan target kita. Kemudian itu juga bagus untuk kita sampaikan ke orang-orang lain, termasuk para penonton channel ini, bahwa ketika Anda merasa mau menyerah, ingat ada target yang harus diselesaikan. Nantinya Anda tidak sendiri. Ketika Anda mau merasa menyerah, Anda tidak sendiri. Bahkan seorang yang seperti Kak Monofatra yang sudah sampai ke jenjang tertinggi di pendidikan di S3 juga pernah merasakan hal yang mengerikan seperti itu, yang pahit. Betul. Oke, gini, mungkin kita pindah ke pembahasan yang lebih menarik mungkin. Kak Monofatra kan ini good looking kan? Kemudian bisa dibilang mungkin sudah berpenghasilan sendiri, sudah mapan. Bahkan kemarin sempat terdengar sudah sering buka-buka usaha kan. Jadi mungkin sementara ada usaha yang berjalan. Tapi katanya nih ada kata-kata bijak seperti ini. Di balik kesuksesan seorang pria ada wanita di belakangnya. Jadi bagaimana kisah-kisah mungkin ada selama masa kuliah sampai S3 mengajar di Sulawesi Tenggara, menjadi seorang guru matematika. Apakah ada jadi dosen di beberapa universitas? Apakah pernah ada wanita yang mensupport? Apakah ada wanita di belakang semua itu? Coba ceritakan sedikit. Itu juga sih menarik sih pertanyaannya terkait siapa sih yang mensupport selain orang tua selama ini pada saat selain keluarga selain keluarga. Adakah wanita yang support, yang menjadi motivasi? Ya tentunya iya. Kalau bisa dibilang iya. Saya mulai dari S1. Atau mungkin banyak mungkin. Ya mungkin kalau banyak ya apa namanya ya. Tapi kita seorang pendidik di situ harus punya batasan-batasan kapan ini. Jadi oke lah kalau dikatakan motivasi, tapi yang ranahnya positif, jangan negatif. Jangan sampai hal seperti itu merusak target kita. Iya, jangan sampai merusak target kita ke depan. Yang terakhir Kak Mano. Sekarang umur sudah 26. Sudah pendidikan sudah mantap lah, sudah mantap. Pekerjaannya sudah mantap. Kenapa sampai sekarang belum menikah? Itu lagi. Langsung garuk-garuk kepala. Tadi tidak ada ekspresi kesulitan. Kenapa tiba-tiba sulit menjawab ini? Ya, ini tantangan juga nih. Kalau ditanya kenapa belum menikah, padahal usia juga sudah relatif matang kembali. Ya betul lah proses semua. Jadi sekarang masih ada target yang lain di luar situ yang mungkin menjadi skala prioritas juga Kak Fadli. Dan insya Allah doakan Kak Fadli secepatnya juga. Amin. Dipertemukan jodoh yang pas, yang terbaik yang dikasih Allah. Ya insya Allah akan ke situ juga Kak Fadli nantinya. Iya luar biasa. Oke deh, yang terakhir sekali nih, yang paling terakhir ya. Iya.
Ada mungkin pesan-pesan untuk adik-adik di rumah atau teman-teman sekalian yang lagi menempuh pendidikan atau mungkin yang lagi proses belajar. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa menambah semangat mereka dalam belajar. Termasuk saya nih. Iya. Coba kasih pesan-pesan supaya saya juga tambah semangat untuk seperti Kak Mono mengikuti karir Kak Mono yang seperti ini, yang tidak pernah menyerah dalam sekolah. Ayo. Oke, mungkin adik-adikku sekalian, rekan-rekan seperguruan dan anak-anak muda lainnya generasi milenial, pesan dari saya mungkin sedikit sharing terkait apa yang kakak alami sampai berproses saat ini. Ada lima poin-poin yang penting Kak Fadli, yang selama ini saya pakai. Yang pertama, ini pesan milenial kan, ya, untuk anak muda saja atau berlaku juga untuk yang berlaku untuk secara keseluruhan. Tapi terkhusus ini untuk adik-adikku yang generasi milenial. Kalian itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, jadi mungkin ada sedikit yang kakak sharing terkait kesuksesan kenapa sampai ke sini. Itu ada 5 yang bisa kakak sharing ke kalian yang generasi milenial. Yang pertama itu kalian harus fokus. Kenapa saya memilih kata fokus di sini? Ya karena fokus untuk menyelesaikan misi, menyelesaikan target. Pastilah untuk kalian adik-adikku sekalian, pastilah kalian punya misi, kalian punya target dalam hal kesuksesan. Jadi pesan pertama itu kalian harus fokus. Ketika kalian tidak fokus, maka misi, maka target pasti akan hilang. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian itu harus konsisten, harus komitmen. Komitmen dengan apa? Komitmen dengan target atau misi. Jangan sedikit-sedikit kalian tidak konsisten, sedikit-sedikit kalian tidak komitmen. Jadi ketika kalian sudah punya misi, kalian sudah punya fokus, ya kalian harus konsisten di situ. Ya, begitu Kak Fadli. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu harus kita punya jiwa fight di situ. Jangan hanya punya konsisten tapi tidak fight. Tidak fighter dalam melaksanakan misi, menyelesaikan target. Karena kita Tuhan sudah beri kita waktu di situ. Jadi ketika memang konsisten ke situ tapi kita tidak fight juga, ya lama-kelamaan kita dikalahkan dengan waktu. Sehingga yang tadinya mungkin bisa diselesaikan 1-2 tahun malah sampai 10 tahun bisa kita menyelesaikan. Jadi itu pesan, jangan lupakan waktu. Jadi situ harus ada kata fight. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting juga Kak Fadli untuk generasi milenial. Di situ harus ada doa. Doa dalam artian doa di sini ya harus ada hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Kita melaksanakan apa yang memang seharusnya dilaksanakan, kewajiban kita 5 waktu. Kalau bisa jangan cukup 5 waktu Kak Fadli. Kalau bisa ya lebih dari 5 waktu. Untuk sunah-sunahnya apa semua itu. Itulah jalan-jalan yang insya Allah kita diberikan kemudahan untuk menuju misi atau target kita ke depan itu. Dan yang kelima, ya kita harus usaha. Usaha apa di situ? Usaha untuk untuk mengintegrasikan, mereduksikan semua yang fokus tadi, kemudian konsisten tadi, kemudian ada fight-nya, kemudian juga kita berdoa. Disitulah kita usaha semua. Jadi begitu Kak Fadli pesannya untuk generasi milenial. Ya luar biasa sekali. Jadi ingat teman-teman semua, ingat adik-adik semua, pesan-pesan dari Kak Mono tentang bagaimana bisa seperti dia ya, seperti untuk tidak berhenti menempuh jenjang pendidikan yang tertinggi ya. Oke, bagus sekali Kak Mono, terima kasih sekali. Dan untuk Kak Mono, semoga proses ujian S3-nya ini bisa selesai dengan lancar, tanpa hambatan suatu apapun. Kemudian juga setelah dapat gelar doktor, setelah selesai S3, semoga juga cepat menjadi profesor ya. Amin. Terima kasih Kak Mono sudah menyempatkan waktu untuk tampil di video saya untuk memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman semua. Pada teman-teman di rumah yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengembangkan kemampuan berhitung kalian ataupun untuk mencari motivasi belajar agar kalian tetap semangat untuk berkarya atau menempuh pendidikan.
Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin tentang Kang Mono, mungkin yang lebih privasi mungkin boleh, atau saya nggak tahu ya. Terserah, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya dan Kang Mono akan berusaha meresponnya. Kemudian silakan like dan share agar lebih banyak lagi yang bisa mengetahui manfaat dari channel ini, ataupun untuk belajar berhitung, untuk mencari materi-materi pelajaran di SMP atau SMA, atau mungkin di perkuliahan, atau mungkin sekedar untuk mencari motivasi belajar yang kuat. Insya Allah kalian akan temukan di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you around and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.